Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan PowerPoint tentang teknik penulisan karya ilmiah. Karakteristik karya ilmiah. Dosen pengampu Nurul Khairani Abdul, SPD MPD. Nama kelompok Nisatul Fitri, NIM 20040300085, Andi Putri Parmisti 20040300081, Sufrianto 20040300067, kelas MBS 2C. A. Karakteristik karya ilmiah. Setelah hasil penelitian didapatkan, maka langkah selanjutnya tentu saja melakukan penulisan karya ilmiah yang membahas hasil penelitian tersebut. Penulisannya kemudian harus memenuhi sejumlah karakteristik yang akan menentukan hasil tulisan tersebut bisa disebut sebagai karya tulis ilmiah atau tidak. Adapun bentuk karakteristik khas dari karya ilmiah ini adalah sebagai berikut. 1. Logis. Karakteristik pertama dari sebuah karya tulis ilmiah adalah logis, yakni suatu permasalahan yang sifatnya logis kemudian diteliti yang sifatnya logis pula. Maksudnya adalah bisa dinalar dan dipahami oleh siapa saja yang membaca karya tulis ilmiah tersebut, sehingga tidak ada unsur dan kesan isinya dikarang bebas. Logis adalah sesuatu yang bisa diterima oleh akal dan yang sesuai dengan logika atau benar menurut penalaran. Dengan kata lain, logis dapat dikatakan sebagai sebuah pola atau cara berpikir seseorang terhadap suatu hal. Pengertian logis menurut para ahli. Pengertian logis adalah sesuatu yang bisa diterima oleh akal dan yang sesuai dengan logika atau benar menurut penalaran. Dengan kata lain, logis dapat dikatakan sebagai sebuah pola atau cara berpikir seseorang terhadap suatu hal. Penggunaan kata logis telah sangat awam di kalangan masyarakat luas. Penerapannya juga bisa dikatakan telah dilakukan dengan benar dan semestinya. Salah satu contoh penerapan kata logis dalam tindakan seseorang adalah seperti di bawah ini. Arman sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Tiba-tiba ponselnya berbunyi dan seseorang yang sedang menelponnya dari sebuah rumah sakit di Jakarta mengabarkan bahwa ayahnya baru saja mengalami kecelakaan dan harus segera mendapatkan pertolongan untuk menyelamatkan nyawanya. Namun Arman menanggapi kabar tersebut dengan santai dan perasaan yang biasa saja, hingga akhirnya orang tersebut memutuskan dan menutup percakapan mereka dengan sepihak. 2. Data sesuai fakta. Data yang dijabarkan dan disampaikan di dalam penulisan karya ilmiah haruslah data yang sesuai fakta, yakni mengacu pada hasil penelitian. Misal, peneliti sebuah zat A ketika dilakukan sejumlah penelitian dengan penambahan zat B akan membentuk reaksi apa saja. Reaksi ini kemudian disampaikan di dalam karya ilmiah tanpa dikurangi maupun ditambahkan. 3. Bersifat objektif. Sifat penelitian adalah objektif sehingga benar-benar sesuai dengan kondisi real di lapangan, tanpa ada kemungkinan dan keinginan untuk menjadikannya subjektif sebagaimana yang diinginkan oleh peneliti maupun pihak terkait peneliti tersebut. 4. Isi sistematis. Dalam penulisan karya ilmiah juga terdapat unsur sistematis. Ketentuannya sudah jelas dan masih dipertahankan sampai sekarang. Misalnya, struktur penulisan dimulai dengan pendahuluan, pembahasan, isi karya ilmiah, dan terakhir adalah kesimpulan. Sistematis adalah proses penggambaran sesuatu yang direncanakan dan hati-hati. Akar bahasa Latin dari sistem adalah sistema, yang artinya tatanan atau sistem, sehingga secara umum makna sistematis dapat diartikan sebagai segala bentuk usaha yang dilakukan untuk menguraikan atau menjabarkan suatu dalam hubungan yang teratur dan logis. Contoh sistematis. Contoh pendekatan sistematis untuk penelitian, misalnya saja desain eksperimental. Desain eksperimental adalah metodologi penelitian yang didefinisikan dengan baik, yang menggabungkan metode ilmiah untuk menyelidiki pertanyaan penelitian tertentu secara ketat. Misalnya saja seseorang ingin melakukan studi eksperimental
dan bidang kesehatan yang berkaitan dengan pereda nyeri, maka si peneliti memiliki kelompok pasien yang akan menjalani operasi penggantian lutut. Peneliti menyiapkan studi desain eksperimental untuk menyelidiki obat baru yang disebut pereda nyeri ABC. B. Objektif dan subjektif karya ilmiah. 1. Objektif. Objektif adalah salah satu jenis pendekatan penelitian yang merupakan pendekatan yang memandang bahwa kebenaran bisa ditemukan apabila seseorang bisa menyingkirkan campur tangan manusia saat melakukan penelitian, atau dengan kata lain, bisa mengambil jarak dari objek yang diteliti. Dalam penelitian, pendekatan objektif yang biasanya condong pada penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam berdasarkan fakta. Pernyataan dikatakan objektif karena menilai berdasarkan fakta yang ada. Misalnya, si A mampu berbahasa Inggris dengan lancar, penilaian objektif, namun gaya bicaranya kurang enak didengar, penilaian subjektif, memandang dari segi objeknya. Misalnya, si A layak menjadi ketua klub debat bahasa Inggris karena nilai-nilai bahasa Inggrisnya memang bagus. Penilaian tidak berdasarkan sifat-sifat pribadi yang pada diri si A. Contoh nilai estetis bersifat subjektif. Subjektif yaitu sifat yang tergantung individu memandang nilai estetika suatu karya seni tersebut, dan setiap individu memiliki penilaian berbeda. Subjektif yaitu seseorang menilai suatu karya seni yang bagus dari segi warna yang gelap, sedangkan pendapat orang lain menyatakan bahwa suatu karya seni tersebut tidak bagus karena tidak menyukai warna yang gelap tersebut. Contoh sikap berpikir subjektif. Berpikir subjektif adalah mengambil tindakan atau menyimpulkan dengan melihat siapa yang melakukan. Contoh kasus yang kami paparkan adalah seseorang polisi yang mengendarai sepeda motor dan menerobos lampu merah. Jika dipikir secara subjektif, maka akan mengatakan, tidak mengapa, dia polisi. Mungkin dia sedang mengejar pelaku kriminal sehingga nekat menerobos lampu merah tersebut. C. Ciri-ciri karya ilmiah. Hal yang harus dipahami mengenai karya ilmiah ialah ciri-cirinya. 1. Reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya. Sesuai dengan makna yang ingin disampaikan, pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. 2. Tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. Menurut KBBI, ambigu adalah sesuatu yang bermakna lebih dari satu. Ini membuat kadang-kadang sebuah kata atau kalimat menimbulkan keraguan, kekaburan, ketidakjelasan, dan sebagainya. Ambigu adalah konstruksi ketatabahasaan yang memiliki lebih dari satu penafsiran. 3. Tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya, sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. 4. Menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Menggunakan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung dan apa yang ingin disampaikan dalam tulisan tidak dipahami pembaca. 5. Menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. 6. Bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Rasional artinya
penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Kedua, hal itu penting karena karya ilmiah harus bisa menyampaikan maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tanpa membingungkan. 7. Terdapat kohesi, artinya karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan bersifat straightforward. Maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Sebuah karya ilmiah setiap bagian atau babnya harus memiliki alur logika yang saling bersambung. Selain itu, penyampaiannya harus tepat sasaran dengan apa yang ingin disampaikan. 8. Bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Jadi, tidak memiliki kecondongan subjektif. 9. Menggunakan kalimat efektif. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya. Tujuan penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan menggunakan kalimat yang berputar-putar. Penggunaan kalimat seperti itu hanya akan membuat pembaca bingung. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.